Iya sayang, Aku ingin mama temani aku tidur ya malam ini. tumben sayang, biasanya nggak seperti ini. Sebenarnya Rara ingin dibacain dongeng, Ha. Baik sayang, nanti mama bacakan dongeng ya. Terima kasih, Mama. Ayo mulai dongengin Rara. Jadi, dahulu kala diceritakan tentang seorang putri cantik sekali dari sebuah kerajaan Waikanan. Suatu hari, Putri Naila ceritanya menjadi terkenal. Ia seorang gadis yang cantik, baik hati, lembut, dan juga memiliki kepribadian yang sangat sederhana. Suatu hari terjadi masalah di istana yang mengakibatkan dia harus pergi dari istana dan juga meninggalkan kekasihnya. Putri Naila sangat sedih sekali ketika ia harus berpamitan kepada sang kekasihnya. Aku harus pergi, jagalah dirimu. Naila, jangan pergi. Ken, lihatlah. Naila sudah lama pergi. Sudah waktunya kamu harus mencari seorang putri dari kerajaan lain. Cukup, Ibu. Aku yakin Naila akan kembali. Berpikirlah dengan logika, dia tidak akan pernah kembali. Mungkin saja dia sudah bertemu dengan pangeran lain. Perdebatan antara Pangeran Ken dan ibunya semakin menjadi. Perdebatan lain juga terjadi antara Putri Naila dan juga Putri Jessica, di mana mereka tengah dalam perjalanan menuju suatu tempat. Semua seakan sirna dan ikut tenggelam di dasar laut. Hatiku, perasaanku hancur. Yes, aku harap suatu hari nanti kau akan paham apa arti kehilangan dan kerinduan, sama seperti yang aku rasakan selama ini. Hai Naila, sayang sekali, itu tidak akan pernah terjadi, karena saat inilah kamu yang merasakannya. Hei Jessica, hidup itu seperti roda berputar. Kau tidak akan pernah tahu kapan akan di bawah dan kapan kau akan di atas. Sama seperti sekarang kau bersenang-senang di atas kesedihanku. Dan Putri Jessica semakin marah dengan Putri Naila. Hei, itu tidak akan pernah terjadi Naila, karena sekarang juga kau akan kukirim ke dasar laut. Naila terdampar di pulau kecil dan ia sangat sedih. Di manakah aku sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Pangeran Ken, tolong aku. Pangeran, sedang apa kau? Bonbon, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan kekasihku lagi? Sedang apakah dia saat ini? Cobalah pangeran pergi berkelana. Siapa tahu kau akan menemukannya. Bagaimana jika aku pergi dan dia justru kembali, tapi aku tidak ada di sini? Buatlah petunjuk arah setiap jalan yang telah kau lalui. Petunjuknya hanya kau dan kekasihmu yang tahu. Aku mengerti maksudmu, Bonbon. Terima kasih, Bonbon. Pangeran Ken dan Bonbon bekerja sama untuk mencari keberadaan Putri Naila sekarang ini. Siap, Pangeran. Apapun hasilnya nanti, yakinlah bahwa Pangeran sudah berusaha. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat, Pangeran. 40 hari kemudian, Pangeran Ken dan Bonbon telah berjalan menyusuri hutan. Namun suatu ketika ada rasa putus asa menghampiri pangeran. Bon, aku sudah lelah. Aku ingin berhenti. Semua sudah aku lakukan. Tetapi sampai sekarang, aku belum juga bertemu dengan kekasihku, Putri Naila. Sejujurnya, aku juga lelah, Pangeran. Tapi ayolah berjuang sedikit lagi demi harapan tercapai. Pangeran yakin sedikit lagi akan bertemu dengan Putri Naila. Pangeran yang selalu mengajarkan Bonbon untuk terus optimis dalam segala hal. Tapi sekarang kemana sikap pangeran kenal?
Sejujurnya, aku pun tidak ingin seperti ini. Tetapi hidupku sangat hampa tanpa Putri Naila. Ban, jadi penasaran secantik apa Putri Naila? Lihatlah pangeran. Bayangkan di depan sana ada Putri Naila yang begitu cantik menggunakan gaun yang indah, bermahkota dan berkalung leontin yang sangat bagus. Bayangkan saat ini ia tersenyum di depanmu. Kemana saja kamu selama ini? Ataukah kamu aku seperti orang gila? Bicaralah, masih marahkah denganku? Aku minta maaf karena telah membiarkanmu pergi selama ini. Pergilah bersamaku mulai sekarang, Naila. Aku mohon, tetaplah di sisiku. Maafkan aku, pangeran, tapi kini aku sudah memiliki kehidupan lain. Membayangkan saja aku tak mampu. Sepertinya aku lebih baik pulang ke istana dan menerima perjodohan. Pangeran, mohon untuk pikirkan ulang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sudah cukup bagiku menunggu dan mencarinya. Aku sudah lelah. Jika memang dia akan kembali, maka dia akan kembali. Bonbon berusaha untuk memahami Pangeran Ken. Baiklah, apapun keputusan pangeran, saya hanya berharap itu yang terbaik. Kamu harus ikut ke istana, Bonbon. Maaf, pangeran, saya lebih baik di hutan. Menjaga dari orang-orang yang berniat buruk merusak ekosistem hutan ini. Baiklah, Bonbon, datanglah di hari pernikahanku 1 bulan yang akan datang. Suatu hari, Bonbon bertemu dengan Putri Naila yang tengah kebingungan untuk mencari jalan pulang. Hantarkan saya keluar dari hutan ini. Saya tersesat. Sebelumnya saya terjatuh dari kapal dan akhirnya saya terdampar. Bonbon yang memiliki hati sangat baik, ia bersedia untuk mengantarkan Putri Naila untuk pulang ke istana. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak dengan hujan yang sangat lebat. Akhirnya mereka mencari tempat untuk berteduh. Tidak lama setelah itu, Bonbon dan Putri Naila menemukan tempat mendiang kekasih Bonbon. Mereka berencana untuk bermalam hingga menunggu pagi tiba. Saya yang harusnya berterima kasih kepadamu, Bonbon. Dengan senang hati, Tuan Putri. Duduklah, Bonbon. Pasti kau juga lelah. Pakaian Tuan Putri basah. Sebaiknya bergantilah di sebelah sana. Ada baju mendiang kekasih Bonbon. Tapi mohon maaf, pakaiannya tidak sebagus milik Tuan Putri. Tidak benar. Justru ini adalah pakaian terunik yang pernah saya pakai. Ini sangat keren. Aku sangat menyukainya. Bonbon senang mendengarnya. Tuan Putri dahulu kekasih Bonbon juga menyukai pakaian ini. Bonbon jadi ingat kekasih Bonbon. Bilang, setiap ia mengenakan pakaiannya, ini ada rasa untuk ingin terus menari. Putri Naila berusaha untuk menghibur Bonbon. Benarkah, Bonbon? Aku jadi ingin mencoba menari. Ini sungguh keren, dan aku ingin menikmatinya malam ini. Sebelum besok kita lanjutkan lagi perjalanan, Bon. Mari kita menari bersama Tuan Putri. Putri Naila dan Bonbon akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju istana. Namun nampak berbeda di dalam istana. Sudah ada persiapan upacara untuk pernikahan Pangeran Ken dan Putri Jessica. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Pangeran Ken, dan aku harap kau akan menjadi istri yang baik. Oh tentu, Jessica akan menjadi istri yang paling baik sejagat raya, tercantik dan yang pasti yang jadi menantu idaman di wilayah cakupan ini. Kau tak perlu khawatir. Haha, Jessica tidak sabar ingin segera menjadi ratu di istana ini. Entah, kenapa hatiku sangat ragu untuk menikahkan putraku denganmu. Semoga ini hanya perasaanku saja. Tuan Putri, benarkah ini istananya? Iya benar, Bonbon. Ini istana milik kekasihku, Pangeran Ken. Bonbon, apakah kau mengenalnya? Astaga,
Jadi kau adalah Putri Naila, wanita yang selama ini dicari oleh Pangeran Ken. Celakalah. Ayo, segera kita masuk. Hari ini pangeran akan menikah dengan wanita yang dijodohkan. Apa? Selamat malam Tidak mungkin. dan selamat datang para tamu undangan. Sebentar lagi kita akan menjadi saksi dari pernikahan Pangeran Ken dan Putri Jessica. Mari kita sambut Pangeran Ken dan Putri Jessica. Di hadapan Tuhan, imam, dan para orang tua, maka saya Kenan Anando, dengan niat suci dan ikhlas hati telah memilihmu Naila Agatha menjadi istri saya. Kau telah besar, Kenan. Sadarlah, nama yang kau sebut adalah Naila, bukan aku. Benarkah? Oh, maafkan aku. Baiklah, kalau gitu ulang saja. Di hadapan Tuhan, imam, dan orang tua, para saksi, maka saya Kenan Anando, dengan niat yang suci dan ikhlas hati telah memilih Naila Agatha. Lagi dan lagi, Naila yang kau sebut. Apakah begitu sulit menyebut nama Jessica? Tes 1, 2, hello. Oh, oke. Sepertinya terdengar. Halo, perkenalkan. Nama saya Bon Bon. Asal dari hutan pinus dari seberang sana. Saya datang ke sini karena undangan Pangeran Ken, sahabat saya. Bon Bon, sedang apa kau di sana? Kenapa tidak seperti apa yang kubayangkan? Ini semakin kacau. Oh ya, di sini saya datang tidak sendiri, tapi saya bersama seorang wanita cantik. Oh, benarkah? Siapa Bon Bon? Mungkinkah kekasih barumu? Acara semakin kacau dan Jessica semakin marah. Saya datang bersama seorang wanita cantik yang hampir meninggal karena kejahatan seseorang. Tapi saya bersyukur bahwa Sang Pencipta melindunginya hingga ia kembali ke kota ini dengan selamat. Cukup, saya bilang cukup. Mari kita lanjutkan pernikahan kita. Bon Bon meminta Putri Naila untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya di depan umum. Halo, saya Putri Naila. Saya datang ke sini berencana menemui kekasih saya. Namun, apa yang telah saya lihat, kekasih saya hari ini mengucapkan janji suci dengan seorang wanita. Dan sayangnya, wanita yang berhati jahat dan kejam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau, termasuk harus dengan berusaha menyingkirkan saudara perempuannya. Bohong, itu semua bohong. Lihatlah Ken, dia kekasihmu berani memfitnahku. Aku merasa tersakiti di sini Ken. Naila itu jahat. Justru aku yang selama ini disakiti. Cukup, Jess. Hapus air mata palsumu. Sebenarnya aku sudah tahu sejak semalam bahwa kau adalah orang di balik hilangnya Putri Naila. Tidak, itu semua bohong. Hentikan semuanya. Jessica, sudah sejak awal saya memang tidak setuju kau menggantikan Naila sebagai calon menantuku. Karena setiap sikap dan tindakanmu sangatlah tidak terpuji terhadap perempuanmu sendiri. Saya pun kecewa. Bon Bon, bawa wanita itu keluar. Putri Jessica akhirnya diusir keluar dari istana, sedangkan Pangeran Ken dan Putri Naila akhirnya melanjutkan pernikahan dan hidup bahagia. Naila, aku bersyukur telah dipersatukan denganmu. Terima kasih Pangeran, kau sudah memilih untuk setia menantiku kembali. Demikianlah cerita tentang Putri Naila. Tidur sayang, sudah malam, besok saya masuk sekolah. Mam, Iya sayang. apakah itu kisah nyata? Mungkin sayang, bagaimana menurut Rara? Bagus gak dongeng malam ini? Kurasa ini kisah nyata. Aku tahu pasti. Berat jika memiliki saudara yang jahat. Seperti Jessica. Tapi akhirnya Jessica mendapatkan balasannya. Kesepian, tidak ada yang mencintai. Karena dia begitu sombong dan jahat selama hidup. Tetapi aku bahagia ketika akhirnya Putri Naila dan Pangeran Ken
dapat bersatu menjadi pasangan bahagia. Mama, ini semua berarti berkat kebaikan Bonbon yang sudah setia untuk menjadi sahabat dan mau menolong orang lain. Tentu sayangku, maka hiduplah dengan selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan pernah mengalahkan segala cara hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan pesan mama satu lagi, jadilah anak yang baik, rendah hati, dan tidak sombong ya sayang. Mama, terima kasih ya. Besok aku mau mama bacain dongeng lagi Tapi harus judul yang beda. Oke. Waktunya aku harus tidur. Good night.